Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa bi ayatina ila fir'auna wa malaihi wa qala inni rasulu rabbil alamin. Walamma ja'ahum bi ayatina idza hum minha yadhhakun. Ibu dan Bapak sekalian yang sangat saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kasih sayangnya, yang masih mencintai pada hambanya, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya kita bisa subuh berjamaah itu karunia Allah. Kita bisa berdoa, berzikir itu karena karunia Allah. Nah, maka karunia Allah ini mari kita utamakan dalam kegiatan-kegiatan untuk beribadah menjelang ajal kita, menjelang berakhirnya kehidupan manusia. Allah itu maha penyayang. Allah itu maha penyayang. Sehingga Allah itu membimbing hambanya. Maringi piwucal dateng kawulanipun. Niku luar biasa karena kasih sayangnya. Ben napa bendo dadi sing becik, mboten dadi sing ora becik. Wonten surat Az-Zukhruf niku sampun kula waosaken. Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari pengajaran Allah, pembelajaran Al-Quran, pembelajaran hadis, pembelajaran agama, niku Allah paring pangandikan apa? Nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Maka ia selalu maka kami biarkan setan menyesatkannya. Kami biarkan setan menyesatkannya. Ini kan pemberitahuan dan ini kasih sayangnya Allah. Ya, misalkan dalam kehidupan, terus diberitahu, kui eneng daging babine, ngonke kui. Ikilah wis diberitahu. Nek wis diberitahu mestinya meninggalkan. Bukan malah melakukan tak ngerasake pisan-pisan. Enggak. Maka kalau ada pembelajaran Al-Quran, kok kita itu meninggalkan, Allah itu sudah memberitahu, kowe mesti keneng setan. Nah, mula nek kula lan panjenengan sami iso ngene iki iso kajian, Masya Allah. Karunia Allah itu luar biasa. Diberikan kepada siapa yang diberi petunjuk. Siapa yang diberi petunjuk? Orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan di dalam kisah Firaun ini. Ya. Walaqad arsalna Musa bi ayatina ila Fir'aun.
Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Musa membawa mukjizat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemukanya dan pada kaumnya. Maka dia Musa berkata, sesungguhnya aku adalah utusan Allah seluruh alam. Ini peristiwa sudah 1440 tahun yang lalu ditulis, diberikan oleh Allah. Untuk apa? Pembelajaran. Nanti penjenengan bisa buka meneh surat Az-Zukhruf ayat yang ke-46. Sungguh Allah itu telah mengutus Musa biayatina dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah itu sudah diberikan. Tanda-tanda kebesaran Allah. Ila fir'auna wa malaihi, kepada Fir'aun dan bala tentaranya dan pengikut-pengikutnya. Faqala inni rasul rabbil alamin. Sesungguhnya aku itu utusan Allah yang mencipta alam. Kenyataannya apa? Kenyataannya Fir'aun itu tidak meyakini kepada Nabi Musa. Nabi Musa menyeru untuk menyembah kepada Allah. Sembahlah Allah, taatlah pada Allah. Tapi Fir'aun tidak. Dengan kesombongan, saya Tuhan. Wah, saya Tuhan. Nah kemudian Allah itu untuk menyatakan bahwa ayatina, tanda-tanda kebesaran Allah, maka Allah memberikan mukjizat. Mukjizatnya apa? Ketika para pesihir-pesihir itu melakukan sihirnya dengan ular. Coba misalkan satu lapangan ular tok, untuk itu harus piye? Nabi Musa sendiri juga khawatir ini nanti gimana. Maka perintah Allah, lemparkan tongkatmu itu. Terus menjadi ular yang besar. Ular-ular kecil itu semuanya ditelan. Sehingga pensihir itu kagum. Masya Allah, kalah. Ya, ketika kekalahan para pesihir-pesihir itu kemudian mau beriman kepada Nabi Musa, tetapi dilarang oleh Fir'aun. Ya, dilarang oleh Fir'aun, jangan. Kamu itu kalah, mestinya begini. Nah, kemudian banjir. Karena ketidaktaatannya kepada Nabi Musa, banjir. Banyak yang tenggelam, tapi masih ada disisakan. Selesai. Kemudian Allah menurunkan belalang. Neng omah belalang, lemari belalang, neng sego belalang, neng ngombe belalang, neng dindi belalang. Ibnu Katsir yang mengatakan, nong dindi walang ngono terus piye arep piye? Arep mangan walang. Nah, kemudian para rakyat, bala tentaranya Fir'aun kemudian menyampaikan kepada Musa, ya Musa, bu ini dihilangkan. Jangan sampai ada belalang. Selesai. Kemudian dia memohon kepada Allah agar belalang dihentikan. Nah, setelah itu kumat lagi. Tidak mau menyembah kepada, tidak mau taat kepada Musa.
Nah, ketika tidak taat maka pada Musa, maka Allah menurunkan azabnya. Wes. Azabnya apa? Di mana-mana ada kutu. Kutu itu apa? Apa? Tumo. Neng kartok tumo, neng wedang tumo, neng sego tumo, neng dinding tumo, pakaiannya tumo. Coba, kalau orang-orang itu kemudian sudah jadi peringatan kayak gitu itu mestinya ya mestinya manusia ini jodoh taat. Dan ketika itu ya tidak taat. Nah, umpama mujizat Nabi Musa itu pada hari ini Presidennya Prabowo peneng tubuh kabeh tekan karangannya. Mau apa? Maka tobat para pemimpin-pemimpin korup, para pembohong-pembohong itu taat kepada Allah. Nah, kemudian ketika rakyat itu memohon kepada Nabi Musa agar apa? Agar ini dihentikan. Kalau ini gimana masyarakat itu tumotok. Tahun kira-kira 1955. Berarti saya baru 3 tahun. Wong umur 10 tahun saja celana saya itu masih banyak tumor. Ya, tumor gatel. Wong katok. Kuwi sing umure semono kuwi. Wis ngendi-endi. Nggih. Jadi ning nggon selip-selipane katok, selip-selipane klambi mesti ana tumor. Mula wong terus dopetan. Saiki petan reneng. Lah, mahasiswa petan yo apa ora ngerti. Wes, rambute dawa-dawa wis srigis petan kabeh. Ya. Hilang. Kemudian apa? Allah memberikan azab lagi karena keingkarannya. Dengan apa? Maka Allah memberikan mendindi yang kodok. Wes, lemari kodok, dalan-dalan kodok, rumah kodok, lemari kodok, arep ngombe teh krambule kodok. Kira-kira jenengan tegel ngombe yen teh krambule iki anggo kodok. Ngerti-ngerti sego jenengan enteng kodoke. Soto sampean ngerti-ngerti krampul-krampul kodok. Coba kayak gitu dicobakan. Tetapi ketika dicoba azab itu, manusia sadar. Oh, ini adalah keagungan Allah. Sementara kemudian apa? Kumat lagi. Nah, kemudian sampai pada darah dan terakhir kekurangan makan. Coba. Nah, setelah itu Allah mengatakan, "Falamma ja'ahum bi ayatina idza hum minha yadhakun." Maka ketika Nabi Musa datang kepada mereka membawa mukjizat. Nabi Musa itu memberikan mukjizat. Apa mukjizatnya? Kelaparan teratasi, penyakit teratasi, banyaknya darah teratasi.
Coba misalkan arep kecape iki darah, apa ya arep do mangan. Wah, malah seger dong. Enggak. Nah, maka di sini walamma ja'ahum bi ayatina idahum minha yadhakun. Maka ketika Musa datang kepada mereka membawa mujizat-mujizat kami, seketika itu ya mentertawakan. Wah, wis ngono. Wis mentertawakan lagi. Karena apa? Kekuasaannya itu ada di Fir'aun. Nah, wa ma nurihi min ayati ilahiyya akbaru min ukhtiha wa akhadnahumul adzaba la'allahum yarji'un. Kenapa Allah itu memberikan begitu ujian? Dan tidaklah Allah itu perlihatkan suatu mujizat kepada mereka kecuali mujizat itu lebih besar. Nah, akbar min uhtiha, dan lebih besar dari mujizat-mujizat yang sebelumnya. Nah, wa akhadnahum bil azab. Kemudian saya tunjukkan azab agar mereka itu kembali kepada jalan yang benar. Wis diazab tetapi kembali ke jalan yang benar nggak mau. Loh, ini umatnya Nabi Musa. Nah, misalkan pada sekarang ini ada yang tidak taat, ini janjanoki mesake. Kenapa dia tidak taat? Kenapa dia tidak berjamaah? Kenapa dia tidak ngaji? Kenapa dia tidak zikir? Sebenarnya itu adalah akibat dari kurang imannya seseorang. Maka kalau itu imannya kepada Allah itu kuat, nggak mungkin. Ya misalnya begini, utlubul ilma minal mahdi ilalahdi. Itu ngendikane Rasul itu sudah berapa ribu tahun. 1400 tahun yang lalu. Boleh ilmu soko ayunan tekan yang lahat. Semua telinga muslim dengar. Tetapi muslim yang mendapatkan hidayah, ya ini gitu loh. Mula bapak dan ibu, wis koyo kondisi ini syukur. Sebenarnya kita itu beribadah itu sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Ya, kita beribadah sholat sebagai tanda syukur. Sholat itu kebutuhannya siapa? Kebutuhan kita. Taat kepada Allah itu kebutuhannya siapa? Kebutuhan kita. Allah tidak membutuhkan ibadah kita itu. Kamu ibadah karepmu, ora karepmu. Faman sya'a fal yakfur, faman sya'a fal yu'min. Kalau kamu itu mau kufur, silakan. Mau beriman, silakan. Tetapi itulah tanda-tanda kekuasaan itu agar kamu itu mendapatkan petunjuk. Misalnya begini, wa qalu ya ayat ya ayyuhal sahir. Wa qalu ya ayyuhas sahir ud'u lana rabbaka bima ahida indaka innana la muhtadun. Dan mereka berkata, wahai pesihir, berdoalah kamu kepada Tuhan untuk melepaskan kami, untuk melepaskan azab itu yang dijanjikan kepadamu. Sihir-sihir itu tidak bisa. Kepada Allah itu tidak bisa. Agar kamu itu mendapatkan petunjuk. Yang dapat petunjuk itu adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah dengan keimanan. Maka ibu-ibu dan bapak sekalian, yuk kita tingkatkan sholat kita, khusyuknya. Yuk kita tambah sholat sunnahnya. Yuk kita berpuasa Senin Kemisnya. Yuk kita puasa Ayyamul Bidnya. Yuk kita sedekah semampu kita.
Untuk apa? Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak sekalian, inilah sebenarnya realitas kehidupan manusia itu harus tetap berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Matur nuwun sedaya kekirangan nyuwun pangapunten. Mudah-mudahan Allah terus memberikan ampunan kepada kita. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Ya Allah, berikanlah para pemimpin itu petunjuk yang benar dari Engkau sehingga memimpin negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Assalamualaikum